Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 4322501 dengan jurusan Teknik Kimia, Program Studi Teknologi Kimia Industri dari kelas 1A TKI. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah fisika terapan, yaitu pada materi kinematika dengan dosen Bapak Mahirullah MT. Baik, pertama-tama kita membahas mengenai pengertian kinematika terlebih dahulu. Jadi, kinematika adalah cabang fisika yang mempelajari tentang gerak suatu benda tanpa memperhatikan penyebabnya. Artinya, kinematika hanya fokus pada bagaimana benda bergerak, bukan mengapa benda itu bergerak. Namun, adapun pengertian gerak yaitu gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan tertentu dalam selang waktu tertentu. Jika posisi benda berubah, maka benda dikatakan bergerak. Jadi, dalam gerak itu ada dua jenis, yaitu yang pertama gerak lurus beraturan atau bisa disingkat dengan GLB, yaitu kecepatan tetap atau percepatan nol. Kemudian yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan dengan singkatan GLBB, yaitu percepatan tetap, kecepatan berubah secara teratur. Jadi pada kinematika ada 5 fokus pada besaran, yaitu yang pertama ada jarak, kemudian yang kedua perpindahan, kemudian yang ketiga kecepatan, kemudian yang keempat percepatan, dan yang terakhir yaitu waktu. Kemudian yang selanjutnya yaitu besaran dalam kinematika. Yang pertama itu yaitu jarak yang disimbolkan dengan S, yaitu panjang lintasan yang ditempuh benda atau skalar. Kemudian yang kedua yaitu perpindahan yang disimbolkan dengan delta X, yaitu perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir atau vektor. Kemudian yang ketiga yaitu kecepatan dengan simbol V, yaitu laju perpindahan per satuan waktu. Kemudian yang keempat yaitu kelajuan atau speed, yaitu laju gerak tanpa memperhatikan arah. Kemudian yang kelima yaitu percepatan dengan simbol A, yaitu perubahan kecepatan per satuan waktu. Adapun rumus dasar dalam kinematika yaitu yang pertama ada rumus perpindahan, yang dimana rumusnya yaitu delta X sama dengan X2 dikurang X1, yang dimana X2 nya yaitu posisi akhir, kemudian X1 nya yaitu posisi awal, kemudian delta X nya yaitu perpindahannya. Kemudian yang kedua yaitu rumus kecepatan. Di sini ada dua rumus kecepatan, yaitu rumus kecepatan rata-rata dan rumus kecepatan sesaat. Untuk rumus kecepatan rata-rata yaitu VR sama dengan delta X per delta T. Kemudian untuk kecepatan sesaat V sama dengan dx per dt. Adapun keterangannya yaitu V sama dengan V yang berarti itu kecepatan dengan satuan m per s atau meter per second. Kemudian untuk delta T yaitu selang waktunya. Kemudian untuk rumus percepatan yaitu A sama dengan delta V per delta T. Keterangannya yaitu A yaitu percepatan, yang dimana satuannya yaitu m per second kuadrat. Kemudian delta V yaitu perubahan kecepatan. Kemudian delta T selang waktunya. Kemudian untuk rumus gerak lurus beraturan atau disingkat GLB, rumusnya yaitu X sama dengan X0 ditambah V dikali T, di mana X0-nya itu yaitu posisi awal, kemudian V-nya itu kecepatannya, kemudian dikali T, di mana T-nya itu waktu. Kemudian selanjutnya untuk rumus gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Ada 3 di sini, yaitu untuk rumus posisi X sama dengan X0 ditambah V0 dikali T tambah 1/2 AT kuadrat. Kemudian kecepatannya yaitu V sama dengan F0 ditambah A kali T. Kemudian hubungan F dan X sama dengan F kuadrat sama dengan F0 pangkat 2 ditambah 2 dikali A dikali delta X. Adapun keterangannya itu X yang berarti posisi akhirnya, kemudian F0-nya yaitu kecepatan awal, kemudian A-nya yaitu percepatan, kemudian delta X-nya yaitu perpindahan.
Kemudian yang selanjutnya yaitu grafik kinematika. Yang pertama grafik XT, yang dimana yang berarti posisi ke waktu. Kemudian yang kedua yaitu grafik VT, yang dimana artinya kecepatan ke waktu. Kemudian yang ketiga yaitu grafik AT, yaitu percepatan ke waktu. Baik, selanjutnya kita beralih ke hubungan penting. Yang pertama yaitu kemiringan grafik X ke T, yaitu yang berarti kecepatan. Kemudian yang kedua kemiringan grafik V ke T yang berarti percepatan. Kemudian yang ketiga luas di bawah grafik V ke T yang berarti perpindahan. Kemudian yang keempat yaitu luas di bawah grafik A ke T yang berarti perubahan kecepatan. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai contoh soal dari kelima kinematika. Itu yang pertama ada contoh soal perpindahan, kemudian yang kedua yaitu ada kecepatan, kemudian yang ketiga ada percepatan, kemudian yang keempat yaitu ada GLB, kemudian yang kelima yaitu ada GLBB. Baik, yang pertama yaitu contoh soal perpindahan. Adapun soalnya yaitu sebuah mobil bergerak dari titik awal ke arah barat sejauh 500 meter. Lalu kembali ke arah timur sejauh 200 meter. Tentukan perpindahannya. Pembahasannya yaitu perpindahan total. Rumusnya yaitu delta X sama dengan X2 dikurang X1, yang dimana X2-nya yaitu posisi akhirnya, kemudian X1-nya yaitu posisi awalnya. Baik, jadi langsung saja kita maksudkan posisi akhirnya yaitu 200 meter. Kemudian kita kurangkan dengan posisi awalnya yaitu 500 meter. Kemudian kita dapatkan min 300 meter. Jadi perpindahan mobil tersebut yaitu sebanyak 300 meter ke barat. Kemudian yang kedua yaitu contoh soal kecepatan. Soalnya yaitu seorang siswa berjalan 120 meter ke timur dalam waktu 60 s. Tentukan kecepatan rata-ratanya. Penjelasannya itu VR, di mana rumusnya itu VR sama dengan delta X per delta T, di mana delta X-nya yaitu perpindahan, kemudian delta T-nya yaitu selang waktu. Maka kita maksudkan nilainya yaitu 120 per 60 sama dengan 2 meter per sekon. Jadi kecepatan rata-rata dari seorang siswa tersebut yaitu 2 meter per sekon ke timur. Kemudian yang ketiga yaitu contoh soal percepatan, yang dimana soalnya yaitu sebuah mobil mula-mula diam. Setelah 10 detik, mobil tersebut mencapai kecepatan 20 meter per sekon. Hitunglah percepatan mobil tersebut. Penyelesaian. Rumus dari percepatan yaitu A sama dengan delta V per delta T, di mana delta V yaitu perubahan kecepatannya dan delta T yaitu selang waktu. Kemudian pada soal kita ketahui bahwa V0-nya yaitu 0 meter per sekon karena mobil tersebut dalam keadaan diam. Kemudian adapun V0-nya yaitu kecepatan awalnya. Kemudian yang kita ketahui pada soal yang kedua yaitu ada V-nya, yang dimana V-nya yaitu perubahan kecepatan sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian yang ketiga yaitu T, yang dimana T itu waktunya sama dengan 10 detik atau 10 s, 10 sekon. Kemudian kita masukkan rumusnya A sama dengan 20 kurang 0. Kenapa kurang 0? Karena 20 perubahan kecepatannya dikurang dengan kecepatan awal mobil tersebut. Jadi 20 kurang 0 per 10. Kita dapat hasilnya yaitu 2 meter per s kuadrat. Jadi percepatan mobil adalah 2 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita beralih ke contoh soal GLB atau gerak lurus beraturan. Soalnya yaitu aku dan Laura pergi ke mall menggunakan transportasi mobil. Sebelum ke mall, saya menjemput Laura terlebih dahulu. Setelah 30 menit kemudian, melanjutkan perjalanan lagi dengan kecepatan 50 meter per sekon. Selama 20 menit, berapa jarak yang telah ditempuh dari rumah Laura? Kita bahas
Adapun yang diketahui pada soal yaitu V sama dengan 50 meter per sekon. T-nya yaitu 20 menit, yang dimana 20 menit ini kita ubah menjadi detik yaitu sebesar 1200 sekon. Kemudian X0-nya yaitu 30 M. Penyelesaian yaitu rumus dari GLB yaitu X sama dengan X0 ditambah V dikali T. Kita masukkan X0-nya yaitu 30 M ditambah V-nya yaitu 50 meter per sekon dikali 1200, yang dimana kita dapat 60,030 M. Kemudian contoh soal yang terakhir yaitu contoh soal dari GLBB yaitu gerak lurus berubah beraturan. Adapun soalnya yaitu sebuah mobil mula-mula diam, kemudian bergerak dipercepat dengan percepatan 20 meter per sekon kuadrat. Hitunglah yang A. Kecepatan mobil setelah 5 sekon. B. Jarak yang ditempuh selama 5 sekon. Kita masukkan rumusnya. Diketahui F0-nya sama dengan 0. A-nya sama dengan 22 meter per sekon kuadrat. T-nya yaitu 5S. Kita masukkan rumus kecepatan yaitu F sama dengan F0 ditambah AT. Yang dimana F-nya yaitu 0 ditambah A-nya itu 2 meter per sekon kuadrat dikali T-nya yaitu 5. Jadi 0 tambah 2 kali 5 sama dengan 10 meter per sekon. Kemudian yang kedua yaitu jarak yang ditempuh selama 5 sekon. Kita masukkan rumusnya. S sama dengan F0 kali T ditambah 1/2 dikali A kali T kuadrat. Kita masukkan 0 ditambah 1/2 dikali 2 dikali 5 kuadrat, yang dimana kita dapat hasil akhirnya yaitu 25 N. Baik, itulah tadi 5 contoh soal dari saya. Adapun penutupnya yaitu kinematika memberikan dasar penting untuk memahami berbagai fenomena alam. Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai materi kinematika. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila ada kata saya yang kurang berkenaan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datang dari diri saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah dan dosa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.